Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ini kuliah pekan ke-10 bagian kedua. Lanjutan dari yang kemarin kita bicarakan sebentar, tambahan sedikit lagi. Yaitu pertama kita bicarakan mengenai operator diferensial ruang waktu, ya. Jadi pertama operator gradien. Jadi kita definisikan, jadi ini definisikan operator gradien diferensial terhadap dxu kontra varian. Jadi ini hasilnya adalah kovarian, jadi diferensial kovarian. Ya, diferensialkan terhadap dxu kontra varian. Jadi dari sini karena ini kontra, jadi juga plus seperti ddt, ddx, ddy, ddz, ya. Jadi transformasinya tentu saja seperti yang lainnya diagram mu, ya, seperti biasanya ini kovarian, jadi A mu nu D nu. Jadi ini apa disamakan kalau kontra varian itu ada alfa mu x nu, padanya nu nu. Jadi nah dengan demikian ini kalau kita transformasikan ini A alfa mu x aksen alfa, ini alfa mu alfa lambda alfa nu x nu, dan ini adalah delta, ya. Yang sudah lihat bahwa ini adalah delta mu nu, ya. Hanya hasilnya 0, jadi hasilnya 0, kecuali kalau mu sama dengan mu hasilnya 1, ya. Jadi ini menjadi delta mu nu x nu, ya. Jadi alfa mu x aksen alfa itu adalah delta sama dengan x mu, ya. Alfa mu sama dengan x mu. Nah, dengan demikian maka diferensial terhadap dx aksen alfa, ya, dengan ini, jadi dx dnu, ya, jadi ini adalah dx dnu, jadi ddx nu dx aksen alfa, ya. Jadi ini sebenarnya dibalik saja kan, ya. Tapi kan besarnya sama, jadi urutannya sebetulnya dx nu dx aksen alfa, nah kita balik urutannya, karena nanti beroperasi terhadap itu, ya. Dan ini adalah kita tahu ini adalah transformasi alfa mu, jadi alfa mu dx mu. Atau ditulis dengan simbol singkatnya dx alfa, nah, aksen alfa mu d nu. Nah, itu komponen tadi, komponen kovariannya, ya. Nah, komponen kontravariannya, jadi ini di atas tinggal merubah seperti biasanya, merubah dari kontravarian ke kovarian dengan apa? Metrik Minkowski, ya. Jadi seperti ddt minus ddx minus ddy minus ddz dikalikan matriks Minkowski-nya, ya.
Jadi kalau kita kalikan skalar kedua komponen kontravarian dan kovarian dari diferensialnya ini, maka kita mempunyai sepersi kuadrat D2 dt kuadrat minus D2 dx kuadrat minus 2 dy kuadrat minus D2 dz kuadrat, yang tidak lain adalah ini ya, yang sudah kita kenal itu sebagai operator D'Alembert, operator gelombang ya, operator D'Alembert. Jadi kalau gitu persamaan gelombang dapat kita singkat dengan simbol d mu v terhadap RT sama dengan 0. Jadi d mu dv sama dengan 0. Ini persamaan gelombang. Yang tentu saja juga dapat yang apa, simbol yang lebih singkat lagi pakai segi 4 tuh ya. Ini sama saja dengan simbol gelombang sama-sama dia dengan sepersi kuadrat D2 dt kuadrat ya sama dengan 0. Ini juga simbol ya, dipakai juga ya. Tapi di sini kita pakai ini aja karena diferensialnya ya. Jadi seperti juga momentum itu, momentum kovarian kontravarian itu invarian terhadap transformasinya, transformasi Lorentz. Maka sini juga operator D'Alembert dx mu itu sama dengan d mu. Jadi invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya, kemudian sebelum mengakhiri bagian ini, kita berikan ini beberapa contoh penggunaan. Nah, penggunaan center of momentum frame. Jadi center momentum frame ini berarti apa? Pusat momentumnya ya. Jadi kita di sini atau apa namanya observer atau ini bergerak bersama-sama titik pusat momentum dari suatu reaksi inti. Jadi kita berikan contoh di sini dua macam reaksi inti yang ruangnya itu bergerak bersama-sama dengan pusat momentumnya. Jadi di sini di sekitar koordinat jam ya, itu adalah pusat momentumnya. Jadi itu sama dengan sistem koordinatnya, di mana momentum totalnya 0 ya. Momentum totalnya 0 karena kita bergerak dengan pusat momentumnya. Jadi di dalam hal ini dalam pihak mu energi kita namakan energi momentum ya, total daripada center momentum frame, jadi dari pusat momentumnya, dari apa frame pusat momentumnya, yang ini adalah energi momentum total dari laboratorium frame ya. Ini sudah menunjukkannya, ini dari observer kita. Nah, kita tahu bahwa perkalian
momentum kovarian kontravarian itu kan sama dengan MC NU kadar sukadar, jadi berarti ada konstante, jadi invarian terhadap transformasi, ya. Jadi P aksen mu sama dengan P mu, ya. Karena sama dengan konstante. Karena M ini adalah masa diamnya, ya. Dan C, jadi ini adalah konstante. Ini kalau konstante itu invarian terhadap transformasi Lorentz. Sebagai contoh di sini, neutron dalam keadaan diam ditembak oleh suatu proton. Ya, ditembak oleh suatu proton, maka saya pecah menjadi 3, ya, proton dan ini positif. Ini partikel pi yang negatif, ya. Jadi di sini momentumnya kontravarian dari P, ya, dari proton itu E per C, energi total dari proton, X P Z, ya. Itu momentum kontravariannya dari proton, ya. Momentum dan dari kontravariannya dari neutron, ya, Mn C 000, karena dia berada dalam keadaan diam, ya. Jadi PMU-nya, ya, jadi M-nya, jadi di relasi persamaan ini tadi, M sama dengan PMU per C, ya, pangkat setengah, ya. M kali C sama dengan PMU pangkat setengah. Nah, ini proton momentum total, ya, ya, terdiri atas momentumnya proton dan momentumnya neutron, ya. Ini kontravarian. Dan ini juga terdiri atas momentumnya proton dan neutron yang kovarian, ya, pangkat setengah. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara mahasiswa, nanti kalau di ujian yang jelas P kecil ini dan P besar, ya. P besar total momentum, ya. Total momentum, energi momentumnya, total energi momentum. Sedangkan P kecil ini energi momentumnya dari masing-masing partikel, ya. Ini proton, neutron, ya. Jadi jangan dicampur aduk, dilacukan, ya. Nah, jadi ini masing-masing sama dengan momentum dari proton dan neutron kontravarian. Ini proton dan neutron kovarian, ya. Kalikan pangkat setengah dibagi dengan C. Nah, kalau kita kalikan ini kali ini kali itu, ini kali ini kali itu, ya. Maka kita memperoleh ini, ya. PMU ini, ya. Ini untuk protonnya, ya, untuk neutronnya, ya. Jadi ini kali ini dan ini kali itu, kemudian ini kali ini, ya. Ini kali ini sama dengan 2 kali itu, ya. 2 PMU proton, 2 PMU neutron pangkat setengah, ya. Nah, ini adalah massa kali kecepatan, ya. PMU, ya. Jadi ini massa proton kuadrat plus massa neutron kuadrat ditambah 2 kali MC, ya. Ini energinya masing-masing, ya, energinya, ya, kali itu, ya. Jadi kalau itu diselesaikan, maka ya, harus sama dengan massa, kalau jadi ini massa proton dan massa pi yang ini sebelum reaksi, ini sesudah reaksi, ya.
massa diam di cm frame ya. Frame massanya ya massa proton plus massa neutron proton dan massa pi ya. Selesai reaksinya massanya tetap dalam center momentum frame ya. Jadi itu sama dengan MP plus MP ya. Jadi E-nya dengan demikian dari sini ini kuadrat karena pangkat setengah dikurangi dengan MP kuadrat M neutron kuadrat dibagi 2 dan kali C kuadrat ya. Jadi ini merupakan energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya reaksi tersebut ya. Jadi itu energi minimum untuk terjadinya reaksi antara proton yang ditembak neutron yang ditembak oleh proton menjadi proton dan pi ya. Itu contoh pertama. Silakan diamati dulu ya. Lihatkan saya. Nah, inilah contoh kedua mengenai partikel yang mengalami peluruhan. Ini slide-nya dalam bahasa Inggris, kebetulan yang ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini misalnya partikel X meluruh menjadi partikel Y dan partikel Z. Partikel X yang masanya M, momentumnya P. Ini partikel Y yang masanya M1, momentumnya P1 kecil. Ini partikel Z yang masanya M2 dan momentumnya P2 ya. Karena tadi itu jadi momentumnya ya, karena kekalahan momentum tadi, momentumnya kontravarian dan P1 kontravarian tambah P2 kontravarian, atau kalau kita tulis P2 mu sama dengan P besar mu dikurangi P mu. Saya ingatkan lagi saudara, kalau di ujang jangan rancu antara momentum yang totalnya dengan momentum masing-masing partikel ya. Itu yang kontravarian. Kalau ditulis dalam kovarian adalah P besar P1 tambah P2 kovarian. Nah, P2-nya kovarian, jadi P besar minus P1 mu. Nah, ini sebenarnya momentum totalnya ya, kontravarian itu adalah massa kali C 0,00 karena apa? Karena itu diam, ini frame ya, itu diam meluruh jadi 2. Nah, tentu saja ini tidak meluruh. Nah, kemudian ini P kecil ya, ini saya tulis ini P1 mu, ini P kecil bukan P besar ya, ini agak keliru nulisannya ya. P per C. Nah, kalau ini ada energi totalnya per C ya, kali Px, Py, Pz. Karena kovarian maka ini adalah plus ya. Nah, kalau nah ini tadi momentum totalnya kontravarian kovarian, P2-nya ini masing-masing dimasukkan
bilangan itu. Maka P2 mu ini P kecil ya. Dari perkalian itu sama dengan ini ya. Jadi ini kali ini kali ini kali itu ya. Jadi ini 2 kali itu. Nah, ini juga menjadi M kuadrat C kuadrat. Ini menjadi M1 kuadrat C kuadrat. Dan 2 menjadi 2 M C E1 per C ya. Nah, dan ini M2 kuadrat per C kuadrat. Dari sini bisa kita keluarkan energi E1 ya, energi E1 ini per partikel 1 ini ya. Kalau kita menghitung 1 ya, kita memperoleh hubungan ini. Kalau kita menghitung E2 di sini, energinya di sini, kita memperoleh sama saja ya, tinggal membolak-balikkan saja ya. Nah, jadi kalau kita lihat keduanya ini, kalau dijumlahkan, maka kita mempunyai MC kuadrat. Ya. Nah, kalau kita ingin menghitung tenaga kinetis dari masing-masingnya, maka tenaga kinetisnya 1 T1 E1 ya, energi totalnya dikurangi dengan energi massanya ya. Masukkan ini menjadi itu. Nah, T2-nya ya. Atau bisa ditulis juga dalam bentuk ini, delta M ya. Partikel yang kedua menjadi ini. Ini sama saja, hanya ini M1, ini M2 ya. Ini tenaga kinetis dari masing-masing partikel ya. Jadi ada contohnya, kalau M itu ya 109,6 itu ton ya. M1 jadi ini meson pi, ternyata yaitu meluruh menjadi meson nu, bisa nu dan neutrino ya. Maka energinya masing-masing bisa dihitung itu ya, dari neutrino sama nuklir. Nah, itulah contoh penggunaan dari, tidak lain adalah sebetulnya penggunaan dari ini sebenarnya adalah kekekalan dari momentum kontravarian, momentum kovarian total. Ya, itulah kuliah hari yang minggu yang ke-10 ya, bagian pertama dan bagian kedua. Terima kasih.